anak-anak, selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tematik. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Nah, kita perhatikan baik-baik gambar yang ada di sebelah kiri kita ya. Di situ ada gambar mengenai aktivitas di bawah matahari. Ada yang sedang berolahraga, menjemur pakaian, dedek bayi, ada pula tumbuhan. Ternyata manfaat matahari diantaranya adalah menghangatkan badan dan sebagai sumber vitamin D, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, dan mengeringkan pakaian. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Dan panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Nah, coba kita bayangkan bersama ya. Jika tidak ada matahari, pasti bumi kita akan gelap gulita. Di sini, Benny ingin membuktikan bahwa panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya ya. Lakukanlah percobaan berikut ini. Pertama, basahilah 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Kemudian, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas. Sedangkan sisanya satu lagi letakkan di tempat yang teduh. Terakhir, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Hasil pengamatan kalian, silakan kalian isi pada tabel pengamatan yang sudah tersedia di buku. Nah, kalian sekarang sudah tahu bahwa matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Berikut ini adalah contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi makhluk hidup. 1. Menyehatkan tubuh. Berjemur di bawah sinar matahari pada pukul 7 sampai 10 pagi membantu tubuh kita untuk memproses vitamin D yang baik untuk tulang dan juga membuat tubuh kita berkeringat sehingga lebih sehat tubuh kita. Kedua, memperkuat tulang. Jadi bukan hanya tulang kita saja yang baik jika terkena sinar matahari, hewan pun ternyata merasakan manfaat dari sinar matahari untuk tulangnya sehingga mereka bisa bergerak aktif, lincah ke sana ke sini dengan memanfaatkan sinar matahari. 3. Melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah pengolahan makanan pada tumbuhan hijau. Jadi jika tidak ada sinar matahari, tanaman tidak akan bisa melakukan proses pembuatan makanan sehingga jika tidak mendapatkan sinar matahari, tanaman tersebut akan mati. 4. Membuat garam. Bagi para petani pembuat garam, sinar matahari sangat bermanfaat untuk mereka dalam penguapan air laut sehingga memudahkan mengkristalkan air laut menjadi garam. 5. Mengeringkan benda yang basah. Tidak hanya benda-benda yang basah, sinar matahari pun sangat membantu dalam mengeringkan ikan asin, padi, dan kerupuk. 6. Menghangatkan tubuh hewan. Hewan-hewan yang berada pada daerah-daerah yang dingin sangat membutuhkan sinar matahari untuk menghangatkan tubuh mereka. 7. Sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Sinar matahari merupakan sumber energi alternatif yang ditemukan untuk menambah ketersediaan energi listrik. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk.
gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Berikut ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu tumbuhan, hewan, sinar, matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya ya anak-anak. Sedangkan yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Mengapa disebut sumber daya alam tidak dapat diperbaharui? Karena jumlah mereka sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi saja diperlukan waktu yang sangat lama. Karena minyak bumi itu berasal dari tulang belulang hewan-hewan zaman dahulu ya anak-anak yang tertimbun di dalam dasar laut. Untuk mendapatkan minyaknya atau untuk menghasilkan minyak dari tulang tersebut diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam tersebut sehingga kita bisa tetap menggunakannya dalam waktu jangka yang lama. Demikianlah materi dari tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 mengenai selalu berhemat energi. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan sehat selalu.